Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى سائر أتباعه إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد إخوة الإيمان رحمني الله وإياكم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan untuk kita bermajlis di malam dan di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Salawat beriring salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, kemudian juga untuk orang-orang yang istiqomah di atas Islam ila yaumil qiyamah sampai kiamat tiba. Rahimanillah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita membacakan kitab Al-Fusunnah fil Yaumi wal Lailah, 1000 sunnah yang bisa diamalkan dalam sehari semalam. Kita masuk pada judul yang baru, yaitu pada halaman 89, zikir dan wirid yang dibaca pada pagi dan petang hari. Kita menyebutnya dengan zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang merupakan sunnah yang sangat agung, memiliki faidah, manfaat dan fadilah yang besar. Oleh sebab itu, tidak sepatutnya orang beriman meninggalkan zikir-zikir atau wirid pagi dan petang ini. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan Adhkarus Sabah wal Masa, zikir atau wirid pagi dan petang. Nanti kita sebutkan satu persatu. Bimathabatid dir'i, kata beliau, itu persis seperti tameng. Tameng atau ende atau perisai. Kullama zadat samakatuhu, semakin zikir pagi dan petang karena istiqomah dibaca, ya, ini semakin tebal pula tameng atau perisainya. Ada yang baca mungkin sekali baca di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, lupa misalnya. Nah, ini ente atau tamengnya tipis. Yang bisa membaca dari Senin atau dari Ahad sampai ke Sabtu, demikian di pekan kedua, pekan ketiga dan keempat, di bulan-bulan berikutnya, dia meluangkan waktunya istiqomah untuk membaca zikir-zikir ini, maka tameng atau perisainya semakin tebal. Untuk apa? Ini tujuannya sebagai perlindungan, karena kita sebagai manusia butuh penjagaan dan perlindungan. Oleh sebab itu, zikir-zikir pagi dan petang ini bisa kita rujuk
salah satu kitab yang kemudian mencantumkan zikir dan wirid pagi dan petang ini secara lengkap adalah Hisnul Muslim, benteng orang muslim. Maka disebut sebagai hisn. Hisn itu artinya benteng yang kuat. Kemudian karena tameng atau perisainya itu tebal, lam yata'athar sahibuhu. Nah, ketika ada gangguan, ya, ada mungkin serangan, baik itu dari jin atau makhluk yang tampak, yang ghaib atau yang tampak, lam yata'athar sahibuhu. Ini tidak memberikan dampak yang besar kepada orang yang istiqomah membaca zikir pagi dan petang. Bal tasilu, ya, quwwatuhu ila an ya'uda saham liyusiba man atlaqahu. Bahkan saking kuatnya perisai atau pelindungan yang dia miliki karena istiqomah membaca zikir pagi dan petang, apabila ada anak-anak panah dari syaitan ataupun makhluk yang lain yang ingin mengganggunya, yang ingin menyakitinya, maka serangan itu akan mental, kata beliau. Bahkan dia akan kembali kepada sumber anak-anak panah atau tombak tersebut. Jadi luar biasanya zikir pagi dan petang. Kemudian kaitannya dengan zikir dan pagi dan petang di dalam kitab kita ini Al-Fusunnah fil Yaumi wal Lailah, kurang lebih dicantumkan di sini sekitar 20-an. Ya, tepatnya mungkin 21. Nanti kita akan lihat secara terperinci. Kemudian berikutnya, ketika kita termasuk orang-orang yang baru ingin mulai istiqomah untuk membaca zikir pagi dan petang, atau mungkin ingin mencicil untuk menghafalnya, karena ternyata cukup banyak, tidak semuanya kita hafalkan, dibolehkan membacanya secara tidak berurutan. Misalkan kita mulai dari yang paling mudah dulu. Nah, artinya apa? Jangan sampai karena tidak urut persis seperti ada di buku, baik dalam kitab-kitab, ya, Al-Adhkar ataupun Hisnul Muslim atau kitab Al-Fusunnah fil Yaumi wal Lailah, ini jangan sampai menjadi penghalang akhirnya kita nggak jadi baca. Karena nggak bisa 100%, akhirnya ditinggalkan 100%. Baik. Kenapa demikian? Karena ini juga toh derajat hukum pengamalannya itu mustahab atau sunnah. Jadi tidak sampai pada taraf wajib. Maka kaedahnya, ya, di dalam kita beramal, melakukan kebaikan-kebaikan, terutama amalan-amalan yang sunnah, ya, apalagi zikir pagi dan petang, yang kemudian antara zikir dan yang lain itu terpisah. Tidak dalam satu riwayat semuanya disebutkan secara berurutan 100%, tidak. Maka kaidah kita adalah ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Sesuatu yang kita nggak bisa capai 100%, jangan ditinggalkan 100%. Kita ambil sebagian yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan 50% berarti kebaikan yang bisa kita peroleh 50%. Kalau 60% maka 60%, kalau 30% maka 30%. Nah, jadi jangan sampai ada pemahaman bahwasanya kalau tidak sempurna maka sebaiknya tidak sama sekali. Nah, ini merupakan pemahaman atau anggapan yang perlu kita luruskan. Baik. Kemudian disebutkan di dalam kitab kita yang pertama di antara bacaan wirid atau zikir pagi dan petang adalah membaca ayat kursi, membaca ayatul kursi. Ayat kursi
sebagaimana disebutkan merupakan ayat yang paling mulia. Kenapa demikian? Karena ayat kursi ini adalah satu ayat yang berbicara tentang zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu ayat ini di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 255 disebut sebagai ayatul kursi yang dimulai dengan Allahu la ilaha wal hayyul qayyum sampai akhir ayatnya. Ini pertama, dan walhamdulillah ini merupakan wirid atau ayat yang masyhur. Baik. Manfaatnya disebutkan barang siapa yang membacanya di pagi hari, maka ia akan mendapatkan perlindungan dari gangguan jin hingga petang hari. Jadi pagi itu ya dimulai dengan subuh yang paling afdal sampai matahari terbit, namun dibolehkan masih berusaha membacanya apabila belum sampai sebelum zuhur. Ini masih boleh ya. Paling bagus pada subuh sampai matahari terbit. Ini adalah pagi yang paling awal, dan boleh ya memanjang waktunya sampai sebelum zawal. Di orang Arab menyebut dalam kitab-kitab fikih, matahari itu ketika berada di puncak kepala kita, pada saat itu tidak ada bayangan. Nah, ini detik-detik terakhir habisnya waktu pagi menuju siang, yaitu zuhur. Ketika matahari yang berada di puncak kepala kita tadi tidak ada bayangan karena lurus, ini bergeser sedikit miring, disebut zawal, miring itu zawal, mulai muncul bayangan. Ini sudah habis waktunya. Baik. Jadi ayatul kursi ini memberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap gangguan-gangguan, termasuk gangguan jin. Dibaca pagi dapat perlindungan sampai petang hari. Ya, petang hari ini sama saja dengan malam, atau sebagai menyebut azkar as-sabah wal masa, pagi dan sore begitu. Tapi tidak habis waktunya dengan masuknya misalkan maghrib, berarti sudah nggak boleh, masih boleh. Karena ada dua bahasa, ada masa artinya sore, ada petang tadi, ya. Maka petang ini identik dengan awal malam. Baik. Kemudian berikutnya, apabila dia membacanya di petang hari sebelum maghrib, atau mungkin lebih awal dari sore jam 5, atau ba'dal maghrib, tidak ada masalah, maka dia mendapatkan perlindungan hingga pagi hari tiba. Ini namanya hisn, benteng. Ini adir, apa dir tadi? Dir'un, tameng atau perisai. Kemudian yang kedua adalah al-mu'awwidzat. Mu'awwidz, satu surat perlindungan. Mu'awwidzatan, dua surat perlindungan. Mu'awwidzat ada 3 minimal. Maka itu adalah 3 kul, kata orang Indonesia. Kul a'udzu birabbin nas kalau dari akhir. Kalau dari atas, kul huwallahu ahad. Baik. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq. Lalu an-nas yang ketiga. Ini alhamdulillah juga termasuk ya zikir yang mudah karena diambil dari surat yang pendek. Manfaatnya, barang siapa yang membaca 3 mu'awwidzat tadi 3 kali ketika pagi dan juga petang hari, maka itu akan melindunginya dari segala sesuatu. Seperti doa kita, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan penjagaan bagi orang-orang yang membaca al-mu'awwidzat, ya, sempurna dia membacanya 3
3 kali di pagi dan petang hari. Kemudian berikutnya yang ketiga, ini sudah masuk zikir atau wirid khas untuk pagi petang, atau ini lebih identik dengan yang pagi. Nanti ada perubahan lafaz sedikit untuk yang sore hari. Untuk yang pagi hari, asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbaha itu artinya memasuki pagi hari, dari kata sobah, subuh gitu. Asbahna, nah itu kami memasuki waktu pagi. Wa asbahal mulku lillah, dan seluruh kekuasaan kerajaan menjadi milik Allah. Di dalam bahasa Arab, asbaha itu artinya memasuki waktu pagi, subuh. Tetapi ada arti yang lain, yang kedua, yaitu artinya menjadi, dari malam menjadi pagi gitu. Jadi kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya nanti menjadi, sama dengan soro dan seterusnya. Tetapi identik asbaha itu ya dari malam menjadi pagi. Amsa dari siang menjadi sore dan seterusnya. Wa asbahal mulku lillah, pagi ini seluruh kekuasaan kerajaan menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir yang mirip dengan azkar ba'da shalah al-mafruḍah. Betul ya? Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini berulang-ulang kita baca. Ketika ya kita selesai sholat fardu, kita dianjurkan untuk membacanya khusus maghrib dan subuh, paling afdal itu 10 kali gitu kan. Jadi kalimat ini ternyata dipakai di dalam banyak momen kita berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rabbi as'aluka khaira ma fi hadal yaum. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan-kebaikan yang ada pada hari ini. Jadi sebagian kaum muslimin ya, dia ingin mendapatkan kebaikan hari ini, atau mungkin di hari-hari ke depan, berlindung dari keburukan-keburukan yang ada, dia pakai jimat. Ya, itu tidak mempan. Padahal Nabi SAW mengajarkan kita doa. Atau mungkin ada yang pakai mantra. Sudahlah, dia tidak paham apa yang dibaca, dia hanya meyakini sesuai dengan ijazah yang diberikan kepadanya. Ya, sanad ini ya menjadi pelindung bagi orang yang membacanya dari seluruh bahaya. Artinya saja tidak jelas ya, apalagi manfaatnya. Nah, kalau ini dari artinya kita tahu manfaatnya, kan begitu. Kenapa demikian? Karena kehidupan manusia itu di atas 50% adalah bahasa komunikasi, betul kan? Coba, apapun yang kita lakukan, di situ ada komunikasi. Kita sholat, maka sholat tersebut sebagai silah penghubung hamba dengan Rabb-nya, ya, atau hablum minallah. Di situ ada bahasa. Dari awal kita berzikir, dan semua zikir itu ada artinya. Semua zikir itu ada artinya. Ya, berbeda dengan mantra yang bikin tidak tahu artinya, tapi sok-sok tahu manfaatnya. Yang diijazahkan kepadanya, disanadkan, nggak tahu juga, ikut-ikutan. Maka ini disebut sesat dan menyesatkan. Baik. Adapun di sini jelas sekali, ya Allah minta kebaikan-kebaikan yang ada di hari ini. Mungkin Allah meletakkan kebaikan di pagi, siang, ya, supaya itu bisa kita raih. Inilah doanya, dibaca rutin
kita paksa diri kita untuk yakin. Pokok kalau sudah baca doa ini pagi hari, setelahnya kita ikhtiar, pasti dapat yang terbaik. Kan gitu. Nah, ini selesai dah urusan. Tidak perlu kita kemudian bersedih, tidak perlu terlalu khawatir akan masa yang akan datang dan seterusnya. Disinilah wujud tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuangkan di dalam bentuk doa. Kemudian wa a'udzu bika min syarri hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang ada di hari ini dan di hari-hari berikutnya. Ini sudah luar biasa. Kemudian Rabbi a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Ternyata musuh besar kita adalah kemalasan. Insya Allah kalau rajin, telaten, tekun, ya, totalitas, gak sampailah kelaparan. Betul ya? Pekerjaan ada di mana-mana. Yang penting halal thayyib, halal secara syar'i, thayyib, tidak membahayakan fisik kita, nyawa kita, pekerjaannya aman, lakukan sudah. Mungkin penghasilannya tidak sebesar penghasilan tetangga kita, tidak ada masalah. Tapi ditekuni 1 tahun, mungkin 5 tahun, lalu mengumpulkan modal dibikin besar atau berpindah kepada yang peluangnya lebih memungkinkan lagi. Tapi intinya kalau kemalasan itu bisa kita kalahkan, insya Allah Allah akan bukakan jalan kebaikan bagi kita. Kemudian wasu'il kibar, berlindung dari apa? Keburukan al-kibar. Apa itu kibar? Di sini ada kibar, ada kibar. Apa bedanya? Kalau kibar, apa itu kibar? Kibrun, apa kibrun? Baik, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kalau kibar, ya, itu adalah sombong artinya. Kalau kibar, apa kibar? Tadi kibrun sombong, ya kan? Di sini kibar, kibarun dikasih harokat baknya. Apa itu kibar? Kibar itu ya kabir, apa kabir? Besar. Di sini identik dengan apa? Masa tua yang payah. Nah, kita berlindung. Mungkin masa remaja, masa mudanya, ya, itu energik banget, semua dia gas. Tapi kalau sudah tua, ya, walaupun jiwa muda, tenaga tetap terbatas. Nah, walaupun kemampuan kita terbatas, jangan sampai ya terlalu payah lah, ya. Masa tua renta itu adalah masa di mana manusia mendapatkan ujian yang banyak. Kenapa demikian? Karena banyak kenikmatan yang sebelumnya Allah kasih udah Allah cabut satu persatu. Gigi yang dulu kuat udah mulai rontok satu persatu. Kalau ngelawan daging mulai sudah nyerah, ya kan gitu. Satu persatu. Biasanya ya, kalau sholat malam mungkin 11 rakaat, dia selesaikan 1 jam. Waktu sudah tua 15 menit itu syukur-syukur ya, kalau kuat misalnya. Ini ada penurunan kemampuan. Walaupun kemampuan kita turun, nah paling tidak masa tua, masa renta kita tidak terlalu memberikan kepayahan kepada kita. Apalagi pikun, kemarin kita sebutkan ya, Nabi SAW itu berlindung sekali dari yang disebut dengan pikun. Tua ya tua tapi tetap sehat. Nah, ini luar biasa. Tua umur panjang tapi pikun, ini menyusahkan. Itu adalah ujian. Walaupun nanti syariat memberikan dia bonus, tidak mengapa karena ingatannya hilang, gak sholat, tapi anaknya jadi repot, istrinya repot, ya kan? Kadang-kadang sebagian anak nggak mau dia repotkan. Itulah perbedaan antara anak dan orang tua.
kalau orang tua sanggup memikul beban anak, bahkan 2 orang tua untuk 10 anak tuntas. Tapi ya 10 anak untuk 2 orang tua belum tentu beres. Nah, paling kita ngurusin orang tua, enggak selama orang tua ngurusin kita kan gitu. Itu pun tidak sabar. Apakah kalaupun berumur panjang, kita memohon kepada Allah tidak sampai payah atau tidak sampai pikun. Nah, jadi kata-kata kibar itu banyak disebutkan, termasuk di dalam Al-Quran. Bagaimana seorang anak diwasiatkan ketika mendapati orang tuanya masih hidup dalam kondisi tuanya, ya di situ dia berkasih sayang dan berbakti. Baik, kemudian Rabbi a'udzubika min adzabin finnar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka, wa adzabin fil qabr, dan dari azab kubur. Jadi mirip dengan doa yang kita baca sebelum kita salam dari tahiyat akhir. Kemudian apabila kita berada di sore hari, maka kata-kata asbaha atau asbahna itu diganti dengan amsa. Masa artinya sore. Maka bunyinya amsayna wa amsal mulku lillah. Sisanya sama, begitu ya. Jadi hanya ini yang diganti. Asbahna wa asbahal mulk, amsayna wa amsal mulk. Sisanya sama sampai akhir. Baik, kemudian berarti di ujungnya kita ganti, karena petang hari adalah malam. Kalau pagi ini masuk siang. Kita minta kebaikan di hari itu. Kalau petang hari kita minta kebaikan di malam harinya. Nah, kata yaum diganti lailah. Rabbi as'aluka khairami ma fi hadzal yaum, diganti dengan ma fi hadhil lailah. Di yaum diganti lailah. Itu saja, sisanya semuanya sama. Baik, barakallahu fikum. Kemudian yang keempat masih ada kemiripan dengan lafaz doa sebelumnya. Diawali dengan Allahumma bika asbahna. Nah, tadi asbahna itu menunjukkan pagi atau petang? Pagi. Dari kata sobah atau subuh. Wa bika amsayna. Nah, di sini langsung satu doa untuk 2 waktu. Itu bedanya ya. Ada yang sama, tapi ada bedanya. Kalau yang tadi, kalau pagi pakai asbahna, kalau petang pakai amsayna, di sini digabungkan dua-duanya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Tidak ada yang diganti, tapi langsung minta kebaikan untuk dua-duanya. Wa bika nahya wa bika namut. Karenamu atau dengan nikmatmu ya Allah, kami dihidupkan, kami juga dimatikan. Wa ilaikan nusyur. Inilah intinya tauhid, mengokohkan keyakinan kita kepada Allah. Kita semua akan kembali. Ini puncak daripada keimanan. Jadi puncak keimanan itu ada 2. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada hari kiamat. Nah, kalau dua-duanya bagus, sisanya akan bagus. Semua rukun iman itu akan mengikuti, termasuk amal-amal soleh kita itu akan dibangun di atas keduanya. Kenapa demikian? Kita hidup di dunia karena Allah perintahkan kita untuk beribadah, kita taat beribadah. Supaya semangatnya lebih tinggi, kita ingat di hari kiamat semuanya diperhitungkan. Ibadah kita dibalas kebaikan, kezaliman kita dibalas dengan siksaan. Disinilah kita punya gas dan rem. Wah, ini ibadah, gas. Wah, ini dosa maksiat, berarti di depannya jurang neraka, rem. Karena adanya iman kepada hari akhir. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, prinsip hidupnya beda.
maka dia akan mengatakan, wah hidup ini cuma sekali, sayang kalau dilewatkan. Kalau bisa semuanya dicoba. Semua dicoba. Jadi Allah kasih dia kekayaan itu untuk mencoba semuanya, termasuk maksiat dicoba semua. Kenapa? Kalau sudah mati ya selesai. Hidup cuma sekali, kok banyak aturan, kata dia. Tapi orang yang beriman kepada hari akhir, setiap ucapan, gerak-geriknya itu dihitung, ini pahala atau dosa. Maka itu yang akan menjadi controlling dia, sehingga dia bisa imbang, ada gas, ada rem. Nah, tidak bisa kita bayangkan ya, kalau kita dikasih kendaraan, apa kita motor atau mobil, walaupun gratis. Ini Pak, saya kasih motor gratis. Ini cc-nya 1000 cc Pak, tapi nggak ada remnya. Nah, sanggup kita? Nah ini sama saja dibunuh kita kan? Kasih hadiah tapi dibunuh. Pentingnya rem. Maka itu dibangun di atas keimanan kepada hari akhir. Baik. Kemudian yang kelima, membaca doa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ini doa-doa kayak gini paling cepat ngapalnya waktu kecil tuh, kayak Hafiz yang masih azan itu. Itu selesai itu satu Hisnul Muslim itu setahun. Karena kepalanya jernih, nggak mikir yang berat-berat. Didekte sekali duduk bisa 3 doa yang panjang-panjang. Nah, kita dulu hafalkan ini waktu masih kecil-kecil. Kelas 1, kelas 2 SD. Jadi Hisnul Muslim itu menghafalnya nggak ada beban dan ingatnya sampai tua begitu. Tapi kalau sudah di usia berkeluarga disuruh menghafal doa seperti ini, sudahlah ditambah kemampuan bahasa Arab misalkan rendah, ini agak-agak rumit ya. Tapi ingat, makin sulit makin besar pahalanya. Yang penting kita tidak menyerah. Kalau kita baca, kalau lupa-lupa sebagian, tidak berdosa. Ya, tidak berdosa karena hidup kita itu seluruhnya adalah proses belajar. Paham ya? Jadi belajar itu nggak ada selesainya. Kalau sekolah ada batasnya. Ya, sekolah itu ada selesainya. Belajar tidak ada. Tidak ada. Kalau ada orang nggak sekolah, tapi dia tetap belajar, nggak ada masalah ya kan? Karena intinya belajar. Tapi ada orang sekolah, tapi nggak belajar, saya penting sekolah. Duduk misalkan semangatnya kurang, kalau nggak dipaksa nggak belajar, kalau nggak ujian nggak murojaah, dia sekolah tapi malas belajar. Itu perbedaannya. Adapun belajar sampai tua, maka karena belajar itu ibadah, kembali kepada kaidah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah itu sampai datang al-yaqin. Ulama tafsir mengatakan al-maut, kematian. Tapi orang tasawuf bilang kalau sudah yakin berarti selesai waktunya ibadah. Ini derajatnya derajat apa Pak? Ma'rifat sudah. Yang rajin-rajin sholat itu masih syariat, itu masih di bawah saya. Sudah baru taubat kemarin, sekarang langsung ma'rifat, enak banget kan gitu. Jadi nggak ada ibadah cuma sehari. Tapi ada temannya dari SMP sampai umur 40 masih syariat terus. Kok lebih cepat dia? Ini kan tidak adil. Padahal Nabi SAW sampai mati derajatnya tetap syariat kan gitu. Kok dia bisa di atas Nabi SAW? Ini tentu pemahaman yang sesat. Baik, jadi ini doa yang sangat bagus. Ya, ini kalau kita artinya luar biasa. Ternyata doa ini mampu melembutkan hati, menumbuhkan sifat kesadaran di dalam diri kita sebagai orang beriman.
Kita lihat artinya, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkaulah Rabbku, tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Khalaqtani wa ana abduk, Kau menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Luar biasa artinya. Kalau kita baca dengan suara yang lirih disertai penghayatan, ini akan menjadikan hati itu lembut. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, aku berada di atas janjimu, ketetapanmu, ya. Aku menepatinya semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya perbuatanku. Abu'u laka bi nikmatika alayya. Ya Allah, aku mengakui nikmat-nikmatmu atasku. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku juga mengakui dosa-dosaku. Nikmat yang Kau kasih banyak, dosaku juga banyak. Faghfirli, maka tidak ada pilihan, ya Allah, ampuni aku. Ini namanya apa? I'tiraf. Apa namanya? I'tiraf, pengakuan. Dari sinilah muhasabah itu dibentuk. Ya. Jadi kalau tidak ada pengakuan, tidak ada muhasabah. Orang yang merasa baik-baik saja, tidak melakukan kesalahan, tidak ada kekurangan sana sini, ya dia malas untuk muhasabah. Tapi dengan doa ini kita jadi ingat, oh nikmat tuh banyak, nggak semua bisa kita syukuri, kok malah dosa kita yang banyak. Pilihannya apa? Tidak lain tidak bukannya banyak-banyak istighfar. Ya, jangankan dalam ibadah yang sunnah, yang wajib-wajib pun mungkin masih banyak kekurangan. Sholatnya 4 rakaat, 1 rakaatnya dibawa ke pasar, mikirnya pasar. Sholat 4 rakaat, 1 rakaatnya mikirnya apa? Tokonya. Ini namanya pencuri dalam sholat. Maka faghfirli, ya Allah, banyak yang kurang, ampuni aku. Ampuni aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, karena tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Dari balik sampai sekarang sudah berapa perjalanan yang kita habiskan? Ada yang 10 tahun. Ini perjalanan panjang ini. Ada yang sudah 20 tahun berlabuh, ya. Ada yang sudah 30 tahun, kekurangan sana sini, bolong sana sini. Faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Karena ternyata orang-orang yang masuk surga dari jalur ampunan lebih banyak daripada jalur lebih pahala daripada dosa. Gitu. Makanya ampunan itu luar biasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu waktu di umat terdahulu ada seseorang yang sedang berjalan. Di tengah jalan dia ketemu tulang berulang sama tengkorak. Apa yang teringat? Kalau anak-anak sekarang hantu katanya lari. Orang ini ingat hari kiamat. Kematian identik dengan hari kiamat. Gerbangnya kiamat itu mati. Makanya kalau ada orang mati itu namanya kiamat kecil. Siapa yang mati, ia memulai kiamat pribadinya. Kiamat besar nanti sama-sama. Terus dia bilang, ya Allah, anta wa ana. Ya Allah, Engkaulah Engkau dengan sifatmu yang maha agung, maha pengampun, dan akulah aku dengan segala kekuranganku. Ya, anta awwadun bil maghfirah wa ana awwadun bil dzunub. Ya Allah, Engkau yang selalu mengulang-ulang ampunan dan aku yang selalu mengulang-ulang dosa. Faghfirli, kata dia. Ya Allah, ampuni aku. Langsung dia jatuh sujud. Saking tulusnya dia ingat akhirat, ingat dosanya, minta ampun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini diampuni semua dosanya. Ini istighfar itu seperti itu, ya. Istighfar yang tulus itu luar biasa. Baik, manfaatnya barang siapa membaca zikir ini pada petang hari dengan penuh keyakinan, lalu ia mati pada malam itu, maka ia masuk para penghuni surga. Ini luar biasa. Begitu juga jika dia membacanya di pagi hari, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sama. Kalau dia mati di hari itu, Allah menghitungnya sebagai penghuni surga. Syaratnya apa? Dia baca, dia yakin. Baik. Nah, kemudian berikutnya membaca sebanyak 4 kali zikir berikut ini. Masih banyak kesamaan kalimatnya.
Kita baca kemudian adzan. Allahumma inni asbahtu, ya Allah aku memasuki waktu pagi. Ushhiduka wa ushhidu hamalat arsik, ya Allah, ya aku bersaksi atau menjadi saksi atas engkau dan atas para pemikul arsy. Artinya kita mengakui, berikrar dengan keagungan Allah. Allah itu ya Rabb yang maha besar, maha agung, maha mulia, maha mampu atas segala sesuatu, ya. Dan enggak tanggung-tanggung. Ternyata ada malaikat-malaikat yang khusus tugasnya memikul arsy Allah. Ada berapa malaikat yang pikul arsy Allah? Wa yahmilu arsya rabbika yauma idzin thamaniyah. Ada berapa? Samaniyah berapa? Samaniyah itu berapa? Wahidun isnan salasa arba'ah khamsah sita sab'ah sama samaniyah berapa? Untuk kalau anak-anak sini masih ingat ya biasanya, karena ada nyanyian itu. Nyanyian bukan musik ya, tapi nadanya berapa? 8. Tapi 8 ini bukan tukang-tukang pikul yang ringkih yang kita lihat ya, bentar-bentar istirahat. Malaikat ini. Baik. Jadi wa malaikataka wa jami'a khalqik. Keagungan Allah ya luar biasa. Makhluknya aja kita nggak bisa hitung. Bahkan malaikat itu lebih banyak dari manusia. Kalau kita baca ya kisah tentang Baitul Ma'mur. Kalau kita ada Ka'bah di dunia, malaikat itu punya Baitul Ma'mur, Ka'bah di langit. Kalau kita umrah itu masih boleh ngulang-ngulang. Kalau malaikat tuh sujud sekali nggak akan dapat jadwal lagi, saking padatnya, gitu. Jadi nggak main-main ya. Malaikat lebih banyak dari manusia. Satu malaikat sekali genggam berapa itu? Malaikat penjaga neraka. Sekali genggam manusia dibuang ke neraka berapa itu masuk di tangannya? Nah, luar biasa ya. Maka keagungan Allah di atas segala-galanya. Annaka antallah, bahwasanya engkaulah Allah, la ilaha illa an, yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau, wa anna Muhammadan abduka wa rasul, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusanmu. Kita bersaksi atas semua itu. Manfaatnya barang siapa mengucapkan ketika pagi atau petang sebanyak 4 kali. Kalau dia baca sekali sudah bagus, 4 kali sempurna. Keutamaannya maka Allah bebaskan dia dari api neraka. Ya, misalkan dia termasuk nih daftar list penduduk neraka, dibaca atas doa ini. Lama-lama ya belum sampai kiamat sudah dapat pembebasan. Sudah diponis tapi belum masuk sudah dibebaskan. Nah ini kan luar biasa. Ya, semoga kita termasuk yang langsung dicatat penduduk surga. Kalau di antara kita ada yang masuk list penduduk neraka, semoga sebelum masuk dibebaskan. Allahumma amin. Baik, kita azan dulu sebelum kita lanjutkan sedikit. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Kita lanjutkan sedikit sambil menunggu iqamah. Kemudian yang ketujuh, di antara zikir yang sangat indah untuk terus kita lafazkan di pagi dan petang hari adalah membaca Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, segala nikmat yang ada padaku ya atau pada salah seorang dari makhlukmu pada petang hari ini, maka itu berasal darimu. Jadi kekuatan, daya, upaya, kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Zat yang tiada sekutu baginya, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, dan ini tidak terlalu panjang dibandingkan doa sebelumnya, dia membacanya di pagi hari, maka sungguh
ia telah menunaikan kewajiban bersyukurnya pada hari itu. Jadi bersyukur itu tentu dengan banyak cara. Ya, kalau kita baca bab syukur, kalau kita dapat nikmat, kita berikrar dengan hati itu dari Allah, kita akui, kita memuji Allah dengan lisan, kita manfaatkan nikmat itu di atas Allah, kan begitu. Jadi antaranya dengan membaca doa-doa dan zikir, termasuk doa ini, atau mungkin kita berzikir sejumlah persendian kita tiap pagi. Jumlah sendi kita ada berapa? Setiap sendi itu butuh sedekah untuk disedekahkan. Bisa dengan apa? Tasbih, subhanallah, bisa dengan tahmid, alhamdulillah, bisa dengan takbir, Allahu Akbar, ataupun tahlil, la ilaha illallah. Karena setiap sulam atau sulama, sendi-sendi manusia yang jumlahnya ratusan itu ada berapa? 360. Itu dituntut sedekahnya. Karena bayangkan satu sendi aja nggak bergerak, itu udah repot. Ya, jadi telunjuk misalkan ada 1, 2, 3 tekuan, lurus ini nggak bisa nekuk, nah repot minta ampun ini. Kalau 10 sendi nggak gerak, satu aja kalau leher nggak bisa nengok, harus satu badan nengok, gara-gara salah tidur kan gitu. Jadi itu dituntut sedekahnya. Nah, luar biasanya doa ini. Satu doa kita baca, di sini keutamaannya dihitung sudah menunaikan syukur untuk hari itu. Maka masing-masing doa punya keistimewaannya. Ini luar biasa. Jadi ini bypass, ini jalur pintas. Mungkin ada nikmat-nikmat kita lupa bersyukur. Satu hari Nabi SAW keluar rumah dalam kondisi lapar. Biasanya kalau Nabi SAW lapar dibantu Abu Bakar. Abu Bakar juga sama, lapar. Ini konglomerat lapar juga. Karena ujian lapar itu Allah mau kasih kepada hamba-hambanya apakah sabar atau tidak. Ketemu Umar, manusia ketiga terbaik, sama kondisinya. 3 orang lagi lapar yang sangat. Lalu dijamu salah seorang sahabat Ansor asli Madinah, dikasih minum, diperahkan susu, dikasih kurma. Habis makan kata Nabi SAW apa? Thumma latus alunna yawma idin anin naim. Kelak nikmat ini yang kita anggap terlalu biasa, kan makan toh tiap hari, pasti lo tanya ini satu-satu. Nah, ada aja nikmat yang luput kita syukuri. Nah, bacalah doa ini. Untuk yang kita luput-luput nih, dihitung udah melengkapi syukur untuk hari itu. Baik. Kemudian lebih rinci lagi. Di doa yang ke-8 atau di wirid zikir ke-8, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sehatkanlah badanku, di mana penyakit-penyakit zaman ini seperti hantu, menakutkan. Sebenarnya hantu itu nggak ada. Yang ada ya penyakit itu menghantui. Ya itu bahaya. Kita kalau meluangkan waktu berkunjung ke rumah sakit terdekat, ya, di sini ada RSKD, pagi-pagi orang udah antri itu. Kalau ditanya satu-satu, wah dahsyat sakitnya. Dari kapan di sini? Dari sebelum subuh sudah. Ini jam berapa? Jam 10. Belum dipanggil, belum, masih antri. Ibu ngapain? Nah, kemo keempat. Ternyata luar biasa, merepotkan, menyita pikiran, fokus tidak stabil, ya, ibadah kurang-kurang kalau sudah sakit. Maka ini doa luar biasa. Ya Allah, mohon afiah kesembuhan untuk badan. Allahumma afini fi sam'i. Lebih rinci, ya Allah, berikan afiah pada pendengaranku. Satu, kita kalau dipanggil sekali langsung dengar nyaho. Apalagi dipanggil hayal sholat. Atau mungkin kalau dengar itu sukanya bagus-bagus. Jadi samaknya itu dapat afiah. Ada orang kalau dengar sukanya yang jelek-jelek, dengar gibah, dengar musik dan seterusnya. Nah, kalau samaknya dapat afiah, dia lebih suka dengar yang bagus. Jadi secara sehat, secara fisik pendengaran,
sehat secara makna. Baik, kemudian Allahumma afini fi basari, ya Allah berikan afiah, kesehatan lahir batin pada mataku. Matanya terang ya, ngelihat yang baik dia tuju, yang buruk dia mundur. Begitu. Jadi tidak mengambil hak orang. Jelas ini afiah. Kalau ngelihat suka ngelihat yang bagus-bagus. Kalau ada yang nggak boleh dilihat, tutup mata. Jangan dipelototin. Makanya syariat itu godul basor, tidak pakai godul nazar atau godul ra's, tundukkan kepala tapi mata tetap ke arah atas, kan? Ini salah. Godul basor, walaupun kita tegak tapi nggak melihat, kita cuek, kita menghindar. Bisa saja kayak nunduk tapi dia melototin. Makanya godul basor. Basor itu lebih kepada makna pandangan itu, terlihat atau tidak. Nah, kemudian sampai akhir doa ini pelindungan terhadap adab kubur, la ilaha illa anta. Demikian barangkali waktu sudah habis, kita tutup. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.